warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pandu. Nah, kembali lagi nih kita ke Pandu Digital Podcast Show. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih, yaitu Bang Nugraha Dirgantara, mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem dari Institut Pertanian Bogor, itu lulus melalui jalur ketua OSIS. Nah, dan ada Kak Chelsea Putri Aurora Sulitonga, mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, jalur mandiri. Nah, halo. Halo Kak. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apa sih itu Bang jalur mandiri, khususnya dari untuk Bang Nugraha juga? Nah, jalur mandiri OSIS ini jalur yang dimana kita bisa mendaftar dengan cara mempunyai sertifikat OSIS yang kita terima dari SMA. Kalau untuk katanya? Nah, kalau untuk mandiri USU ini kemarin kan tesnya melalui tes lagi nih gitu ya. Cuman ada 4 mata pelajaran aja. Nah, tapi walaupun mandiri kayak gini, kita juga harus tetap mempersiapkan diri kita sebagai itu juga. Kalau yang mendukung untuk sukses lulus tahun mandiri ini pasti ada dong, misalnya les, organisasi, lain-lain. Kalau untuk Kak Chelsea dulu mungkin. Nah, kalau aku kemarin aku tuh habis belajarnya tuh di SNBT, benar-benar mati-matian juga di SNBT. Nah, karena kemarin SNBT yang dapet nih agak hopeless sih sebenarnya. Cuman mamaku sama papaku juga support. Nah, itu salah satu bentuk support system yang paling penting juga, yaitu orang tua dan juga keluarga. Kalau misalnya keluarga kita nggak support, pasti ada pressure juga kan. Nah, jadi karena orang tua aku support untuk membantu di masuk USU, jadi aku mulai belajar lagi untuk mempersiapkan tes USU-nya. Berarti kayak support itu pasti penting banget ya, biar kita nggak down gitu ya. Iya, betul banget. Kalau untuk Bang Nugraha persiapannya apa aja? Kalau persiapan jalur OSIS mandiri ini sebenarnya dari sebelumnya, seperti kita semasa SMA dari kelas 1 kita sudah mengikuti yang namanya organisasi siswa intrasekolah. Nah, disitulah kita berkembang kemampuan kita sehingga kita harus mencapai yang namanya pangkat ketua. Nah, setelah kita menjadi ketua, pastinya sekolah akan memberikan sertifikat. Nah, sertifikat inilah yang akan mendukung kita dalam memilih jalur OSIS. Oh, berarti seperti yang dibilang dengan Kak Aura tadi ya Kak ya? Iya, Kak, untuk les mungkin ada. Oh, kalau aku les kan untuk SNBT, cuman aku ambilnya online. Ya, jadi emang karena kan kelas 12 ya kaget ya, jadi kan ada sibuk gitu kan. Jadi aku ngambilnya online, jadi habis pulang sekolah tuh langsung les gitu. Kalau abang sih kemarin ada les Asia biasa. Rencananya ada plan-plannya, cuma karena ini udah plan yang dapat lah istilahnya, jadi ini kita jalankan. Nah, kalau menurut kakak dan abang itu kapan sih harus mulai belajar? Apakah dari kelas 1 atau dari kelas berapa? Kalau belajar penting itu dari kelas 1. Nggak mungkin kita dari semester 4 ya harus ada. Karena mau masuk dari apapun pasti dari raport harus berkembang juga. Ya betul. Kalau misalnya teman-teman mengambil SNBT, itu saran aku ambil pokoknya beneran giatnya dari kelas 10. Tapi kalau misalnya emang udah pasrah nih di SNBP, kayak aku nih kemarin kan memang gak terlalu ngaruh banget di SNBP. Jadi aku belajarnya itu dari kelas 11 SNBT-nya gitu. Jadi emang kita harus ada niat dulu sih. Karena kalau misalnya kita udah les mati-matian juga mau les sekalipun yang paling tinggi intens sekalipun, tapi kalau misalnya kita nggak niat pasti kita nggak bakalan dapet gitu. Berarti niatnya itu harus kuat. Iya betul Dari sekali. hati betulan kayak kita kita betul-betul mau masuk ini, kita harus berusaha gitu ya. Karena kan yang tes tuh kan gak cuma satu sekolah nih, karena kan seluruh Indonesia. Bahkan kalau teman-teman tahu yang daftar itu sampai 800 ribuan gitu. Tapi yang daftar tuh cuma 200 gitu. Jadi emang harus benar-benar giat banget. Nah, kalau untuk abang dan kakak nih, bagaimana sih cara menjadwalkan belajar yang efektif untuk abang dan kakak? Nah, kalau aku sendiri, karena kita memilih jalur OSIS dari awal, kita harus menyesuaikan yang namanya waktu kita di organisasi dan waktu kita belajar. Memang kadang mepet sih waktu kita, kadang bertabrakan. Jadi kita harus, jadi kita harus memilah benar-benar. Misalnya kita ada acara nih di organisasi. Nah, pasti kan ada waktu luang, pulang misalnya jam 5. Nah, di jam 5 ini kita rest sampai jam berapa, jam 8 kita baru mulai belajar. Belajar sebentar aja, 30 menit. Biar nggak Iya, nggak mau kita stres ini.
tambah lagi kita sering belajar. Jadi fleksibel aja, santai kok. Kalau Kak Chelsea jadwal belajar yang efektifnya? Oke, nah kalau aku kan kebetulan kita kan kelas 12 kan ini ya, bersyukur banget guru-guru tuh bisa kasih waktu yang banyak di waktu pas di sekolah. Jadi ada beberapa tuh mata pelajaran tuh yang kosong untuk kami persiapan SNBT. Nah jadi aku gunain waktu yang kosong itu untuk belajar SNBT gitu. Nah untuk pas pulang itu kan aku nyampe sekitar jam 4. Nah jadi dari jam 5 deh, aku start dari jam 5 sampai malam itu aku belajar SNBT gitu, tapi jangan terlalu nge-push diri sendiri karena aku pernah ya sampai jam 3 itu belajar saking gila-gila sama SNBT, tapi besok paginya itu lemas jadi nggak masuk semuanya kontak gitu. Jadi emang harus mempersiapkan diri dan juga jangan terlalu nge-push diri yang bener-bener sampai kita tuh jangan sampai nggak tidur, jangan sampai nggak makan demi belajar gitu. Jadi emang harus ada kasih istirahatnya dulu untuk diri sendiri gitu. Sumber belajar yang membantu mungkin apa ini? Kayak di sekolah kan masih udah belajar ya, pasti kayak kalau untuk persiapan diri kan masih belajar itu kan mungkin dari YouTube atau dari bentuk pasti banyak. Kalau siapa dulu itu boleh coba. Kalau karena kita mau khusus kayak ini, kita belajar pengalaman sih, berorganisasi. Adapun lanjut kita nanti di kuliah pasti kita terkait dengan yang nama organisasi juga. Jadi di sini kita belajar sehingga nanti di kuliah kita bisa leluasa, ilmu yang kita udah dasar di sana tinggal mengembangkan saja. Nah kalau misalnya aku kan les online ya. Nah jadi kalau teman-teman tahu Alternativa, nah aku ikut Alternativa gitu. Jadi itu aku mulainya tuh dari 2025 di semester 2. Nah itu aku belajar. Nah jadi kalau sistem belajar aku tuh setiap 1 minggu udah belajar itu aku langsung TETO gitu. Jadi untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Jadi gak cuma belajar materi, tapi kita juga harus belajar bagaimana mempersiapkan diri waktu pas SNBT nanti. Ya kan kita tahu kan organisasi SMA Pancabudi ini kan ada namanya ketetatan aturan kan ya. Nah disitulah kita nggak bebas yang namanya buat hal yang salah. Disitulah kita terjebak untuk menjadi yang baik dan baik. Kita misalnya ini kita ada cara nih, kita kumpul di organisasi. Kalau lah di situ kita buat masalah, wah kita udah tahu lah apa yang akibatnya kan. Cuma kalau di situ kita Berhasil, ya berhasil itu sukses, kita akan bukan apa dikasih yang namanya pujian gitu kan, kayak kita buat orang senang, kayak kita rasa bangga gitu, kita bisa gitu buat orang bahagia dalam acara kita. Itu dia. Nah untuk Kak Chelsea ini ada nggak pengalaman selama Banyak banget sebenarnya, banyak banget. Pokoknya di kalikunya banyak banget. Apalagi kemarin kan aku sebenarnya nggak ada niat diusul sebenarnya. Jadi emang aku pengen keluar kota. Nah FYI juga aku kan aslinya di sana ya di Bekasi. Nah, jadi teman-teman aku tuh banyak banget di sana. Terus itu salah satu faktor dimana aku tuh pengen belajar mandiri tuh kembali di sana gitu. Jadi emang pengennya tuh ngambilnya di Jawa gitu. Terus ternyata emang takdirnya di sini, terus juga orang tua tuh sebenarnya udah dibilang waktu pas dapat SNBT kemarin juga SNBT coba aja diusul gitu. Nah aku tetap mau keluar gitu. Dan ternyata memang Tuhan berpihak kepada orang tua dan juga takdir juga mengatakan untuk coba diusul dan ternyata dapat gitu. Terus waktu pas kemarin SNBT tuh aku udah pede banget gitu karena kan belajar tuh mati-matian gitu kan. Pasti terus juga kemarin waktu pas jawab juga kebanyakan bisa belajar, bisa jawab gitu. Terus waktu pas dapat ternyata sama nanti dinyatakan tidak lulus gitu. Jadi waktu pas kayak gitu pressure sih. Bener aku nangis sampai seminggu gitu kayak kok kayak gini gitu. Terus iya betul. Pokoknya lika-likunya banyak banget gitu. Tapi waktu pas dapat SMP untuk dapat mandiri gitu ya, aku udah hopeless banget. Ternyata Tuhan kasih dan orang tua juga seneng banget gitu. Jadi happy deh. Maksudnya untuk bangkitnya itu susah nggak Iya, sih? susah banget, Soalnya gitu. udah sedih banget. Iya. Menerima itu Terus juga salah satu yang aku pengen kasih tahu sama teman-teman, coba deh kita turunin ego gitu. Jadi emang bener sih kita harus dengerin kata orang tua gitu. Jadi orang tua kan yang tahu lebih baik daripada kita kan. Apa yang terbaik untuk kita tuh orang tua lebih tahu gitu. Jadi boleh kalanya kita tuh nurunin ego kita untuk orang tua
Terus kalau misalnya kita bener-bener pengen banget nih di universitas yang lain, yaudah gak apa-apa, kita coba dulu bertahan 1 tahun kayak semi gap gitu. Nah boleh bisa dicoba tahun depan gitu. Kayak turun ego juga penting. Iya, betul banget. Jangan terlalu terbawa nafsu. Iya. Ke situ. Tantangan terbesar ikut mandiri ini apa sih? Pas kayak belajarnya kan susah, terus apalagi mungkin Atau membagi waktu itu susah. Bagi waktu itu yang paling susah. Saya dari pengalaman selama 3 tahun, ya 2 tahun lah ya, tugas itu membagi waktu kan susah. Karena kadang dibilang balance juga nggak balance itu. Kadang sehari ini kita belajar, kadang besok nggak. Besok belajar, besok nggak. Cuma kalau udah ada terkunci disiplin gitu kan, kita udah ada kemauan nih. Tapi yang kan paling susah tuh namanya konsisten kan. Kadang kita udah belajar dari cuma besok ada mau cuma malas nggak konsisten gitu, jadi nggak bisa. Rasa malas berarti. Itu yang sering buat kita jatuh gitu. Dan itu juga yang saya alami. Pernah dulu kan balance tuh belajar dengan olahraga, belajar malam, olahraga sore, 7 hari berturut-turut berhasil. Ada itu senang gitu kan. Hari selanjutnya hujan, olahraga nggak jadi, udah karena malas kan, udahlah malamnya itu udahlah besok aja, besoknya nggak jadi, Besok lagi. besoknya nggak jadi, terus kayak gitu baru lanjut sebulan ke depan baru mau lagi, kayak itu yang paling payah untuk kita jadi. tapi apa sih solusinya kayak Solusinya membangkitkan malas gitu melawannya? kalau sendiri sih nggak bisa ya, apa menurut saya ya. Itu harus ada orang yang bantu, misalnya kayak kaos perjuangan. Kalau sendiri Susah. besok nggak ala besok udah habis lama-lama. Nggak ada yang mendukung. Iya, nggak ada yang mendukung. Kalau kita ada kaos perjuangan nih, ini kita dua sama-sama mau masuk kedinasan misalnya kan, dia latihan olahraga juga kan pasti kan tes dan juga belajar kan. Nah belajar bareng, olahraga bareng pasti berlanjut. Kalau sendiri yang ini kan. Kalau Kak Chelsea apa nih tantangan terbesar? waktu pas mandiri ya. Ah. Nah kebetulan kan kemarin aku udah bilang tadi kan hopeless nih, udah Iya. beneran nggak tahu arah lagi nih. Nah waktu pas itu kan ada selang beberapa kayaknya 2 mingguan gitu untuk persiapan mandiri. Nah to be honest aku tuh nggak belajar, nggak belajar serius. Aku mandiri nggak belajar. Jadi emang bener-bener aku habis-habisin waktu aku tuh belajar SNMPTN. Terus jadi paling kalau misalnya lihat mandirinya itu aku cuma lihat materinya apa. Jadi aku cuma review udah. Jadi aku persiapannya tuh cuma 2 hari. Real 2 hari serius. Lulus. Dan ternyata lulus gitu. Dan itu di pilihan pertama gitu. Wah, ternyata emang takdirnya ya. Kalau misalnya takdir dalam berkata iya, ya udah memang udah pas ke situ. Gitu. Jadi emang tergantung masing-masing orang sih. Dan aku kan emang orangnya cepet nangkep ya. Jadi emang karena aku udah lihat materinya kayak gimana, jadi emang langsung ngerti gitu, flow-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi emang gak terlalu banyak persiapan sih kalau aku. Dan kan kemarin juga ada waktu luang gitu kan, emang beberapa hari itu aku gunain untuk ngeliat soal-soalnya juga. Dan kebetulan aku ikut komunitas grupnya di perjuangan SNM usul kan, jadi emang banyak yang kasih tahu nih soalnya kayak gimana. Terus aku coba latihan, dia udah bisa. Berarti saling menyemangatkan, belajar bareng gitu ya. Terus juga ada strategi juga. Jadi usul itu ujiannya itu ada sistem minus gitu. Jadi emang kalau misalnya kita nembak, kalau SNMPTN kemarin kan emang aku jawab semua kan. Jadi mau tahu nggak tahu, mau nggak mau harus jawab, dan itu juga nembak. Tapi kalau ini nggak bisa nembak, jadi emang bener-bener harus diteliti banget baru bisa. Nah jadi kemarin tuh cuma 3 subtes saja yang aku jawab. Nah yang PM, nalar matematikanya itu aku nggak terlalu banyak, jadi emang coba beberapa. Jadi ambil strategi aja gitu. Kalau misalnya nggak tahu, mending nggak usah jawab. Jadi daripada mengurangi nilai, mending kita jawab yang kita tahu dan kita pede, ya udah. Daripada minus. Iya betul banget. Keren sih ya. Emang harus ada strategi masing-masing. Nah ini yang terakhir nih, tips untuk adik-adiknya agar bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya gimana sih? Semangat, pantang menyerah. Apa yang dikatakan sama ketua kita turuti. Yang penting semangat. Mubara itu jangan di awalnya. Harus konsisten. Pokoknya ada persatu. Misalnya kita ada tujuan nih, jangan cuma
di awal gitu. Jangan lebaran di awal. Ya, kalau di awal habis pandang selesai. Terus kembangkan untuk mencapai tujuan yang kita mau. Harus konsisten Iya. lah ya. Terus kalau dari aku, mungkin kan pasti banyak pressure ya masing-masingnya. Kayak Iya. kemarin teman-teman aku tuh udah banyak yang dapat nih SBT gitu. Nah itu saran dari aku, mending kita diem gitu. Jadi aku beneran gak ada kasih tahu siapa-siapa, aku mau kemana. Jadi mending kita diem. Terus waktu pas kita dapet kita langsung kasih tahu gitu. Jadi emang Langsung membuktikan iya pasangan betul. gitu ya. Gitu. Terus jangan jadiin apa ya kegagalan kita tuh jadi penghambat gitu. Jadi emang harus beneran konsisten. Terus kalau misalnya emang mau beneran kenal anak SMA, coba gak apa-apa deh main-main kalau waktu pas kelas 10. Tapi waktu pas kelas 11, kelas 12 itu bener-bener waktunya kita untuk mempersiapkan kuliahnya kita. Niat kuncinya. Nah, tadi kan Bang Graha ada bilang pengalaman nih. Bagaimana sih pengalaman kakak dan abang bisa sampai di tahap ini? Pasti ada pengalaman Sedihnya, sedih, senangnya, daunnya, masih banyak lah ya. Apalagi dalam lingkup ini kita pertemanan wajib punya yang relasi yang kuat. Ataupun di organisasi ini banyak pertimbangan untuk kedepannya gitu. Nggak mungkin di organisasi ini baik terus kan. Kita punya masalah yang masing-masing, kita punya bahagia masing-masing. Memang yang paling berpengaruh itu namanya yang membina kita di OSIS sih. Ya. Jadi kita di dalam OSIS itu nggak dikasih kebebasan, cuma dalam hal kebaikan gitu. Jadi kita di situ betul-betul yang namanya diarahkan. Jadi dalam organisasi ini kita ditempa gitu, dan diperlakukan bagaimana kalau kita salah ya benar-benar sampai ke tingkat dimarahin gitu kan. Kita tahu kan organisasi macam ini kan. Tapi kalau kita betul-betul mengembangkan hal yang baik, misalnya kita sukses dan mudah cara kita membuat orang banyak tahu banyak ini, kan kita kan bakal dipuji juga. Wah, seru banget ya podcast kita hari ini. Menurut abangnya apa nih yang bisa diambil pelajaran kali ini? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil itu yang pertama itu jangan pantang menyerah, membuat plan, adanya niat dan pentingnya support system. Nah, terima kasih ya kepada Abang Nugraha, Dirgantara dan Kak Chelsea. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.